Kenapa Dokter Tika Emang tidak? Roy Suryo dari awal memang pra peradilan dasarnya pada waktu dia ditangkap itu terlalu dramatisir gitu. Terlalu seperti kayak menangkap teroris, menangkap ini. Padahal ini kan masalah ijazah ya. Masalah Pencemaran nama delik baik. aduan Ya. pribadi ya istilahnya. Tapi cara penangkapannya itu seolah-olah itu extraordinary crime. Ya, dia nggak terima. Makanya Dr. Tiva tidak merasakan. diujilah itu. Iya. Diujilah masalah penangkapannya, kemudian penggeledahannya dan sebagainya. Publik melihat Roy Suryo mengajukan pra-peradilan, sementara Dr. Tiva memilih langsung menghadapi sidang pokok perkara. Banyak yang kemudian menilai keduanya mulai berjalan sendiri-sendiri. Benarkah demikian? Apakah sejak awal memang sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing akan menempuh strategi hukum yang berbeda? Atau keputusan itu baru diambil belakangan ini? Pertanyaan pertama untuk Anda, kenapa Dr. Tiva memilih jalan yang berbeda? Roy Suryo menempuh pra-peradilan, Dr. Tiva tidak langsung menghadapi sidang perkara. Iya, saya perlu meluruskan ya ini. Banyak orang mengira bahwa kita pisah jalannya. Sebenarnya tidak. Kita tetap satu umbrella. Kenapa kami beda PH atau advokatnya dari Dr. Tiva dengan Roy Suryo? Itu karena memang perkaranya ini di-split oleh kepolisian. Memang di dua. Tadinya kami bayangkan jadi satu gitu loh. Nah, ternyata di-split jadi dua, bahkan ada nomor perkara. Kalau nggak salah Roy Suryo itu nomor 300, Dr. Tiva 301. Nah, agar fokus dalam pembelaan, karena pasti berbeda ini persidangan ini, maka di-split ini biar fokus ya. Maksudnya lawyer yang di Dr. Tiva itu berbeda dengan lawyer yang di Roy Suryo. Iya, tapi kenapa jumlahnya lebih banyak yang di Dr. Tiva? Iya, memang dari awal Dr. Tiva lebih banyak. Dari Alasannya? awal. Ya karena di bawah koordinasi kami itu memang kita sengaja untuk siapapun juga yang ingin membantu dan ingin berpartisipasi ya di sini kami terima. Jadi kami terima, ya kan banyak orang yang daftar sekarang pun masih banyak sebenarnya yang telepon ingin gabung dan sebagainya. Karena ini kan perjuangan ini kan bukan perjuangan Dr. Tiva maupun Roy. Ini benar-benar untuk demi bangsa dan negara. Karena ini membahas soal ijazah publik milik seorang yang pernah menjadi wali kota, gubernur dan presiden dan menggunakan ijazah itu. Ya, sekarang banyak dugaan waktu itu palsu dan sebagainya. Kemudian ada seseorang yang bernama Dian Sandi kalau nggak salah, dia mengupload. Nah, baru kita beberapa orang ini banyak mengkaji. Sebenarnya bukan 3 orang ini aja, awalnya Resmond, Roy dan Tiva, tapi banyak sebenarnya. Cuma yang terekspos dan benar-benar meneliti dengan serius ya kan, itu adalah 3 orang itu. Oke, jadi alasannya karena para lawyer ini menunjukkan dukungan gitu ya untuk Dr. Karena Tiva. menurut mereka ini berjuang untuk bangsa dan negara. Yang akhirnya memutuskan jalan berbeda nih antara Roy Suryo dengan Tidak Dr. jalan Tiva. berbeda. Bukan jalan berbeda, tapi Roy Suryo menempuh pra-peradilan, Pak Al-Katiri. Iya. Kenapa Dr. Tiva Emang tidak? Roy Suryo dari awal memang pra peradilan dasarnya pada waktu dia ditangkap itu terlalu dramatisir gitu. Terlalu seperti kayak menangkap teroris, menangkap ini. Padahal ini kan masalah ijazah ya. Masalah delik aduan pribadi ya istilahnya. Tapi cara penangkapannya itu seolah-olah itu extraordinary crime. Ya, dia nggak terima. Makanya diujilah itu. Iya. Diujilah masalah penangkapannya, kemudian penggeledahannya dan sebagainya. Dan kemarin konon kabarnya 3 tuntutannya dikabulkan. Dikabulkan sebagian. Sebagian ya itu tadi penahanan, bukan penahanan, penggeledahan. Yang satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Penangkapan. Itu penangkapan. 3 hal itu. Dan semuanya itu dia tidak ada mengatakan bahwa untuk supaya dibebaskan dari tersangka, tidak. Jadi memang tujuannya ya yang saya dengar karena itu kawan-kawan kami juga yang untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa ada satu peristiwa tindakan yang menurut beliau itu brutal. Bahkan beliau samakan dengan satu penangkapan jenderal-jenderal pada waktu film di G13 PKI. Ya kan? Karena pada waktu itu tidak boleh mandi, tidak boleh basuh muka dan sebagainya dalam keadaan baju itu yang sederhana langsung dibawa hari Dr. itu. Tiva tidak merasakan hal yang serupa. Dr. Tiva tidak, karena gini,
Dokter Tifa itu lain ya. Karena Dokter Tifa itu pas hari itu, tanggal 8 ya. Jam 8, sorry. Hari Jumat itu, memang beliau mau ujian. Ujian kan, mau ujian. Memang jam 8 itu, beliau turun ke bawah, tujuannya untuk menuju ke tempat beliau diuji. Oke. Tapi ternyata tiba-tiba ada beberapa mobil polisi ya, yang memotong dan sebagainya. Akhirnya membawanya ke Polda. Tapi pada saat itu Dokter Tifa kan orangnya bukan orang kaleng-kaleng ya, beliau itu dia paham hukum dan sebagainya. Telepon saya waktu pagi-pagi itu, dia bilang karena saya koordinator kan di Dokter Tifa. Ya. Saya ditelepon, Pak ini kayaknya polisi gini-gini, hati-hati loh, zaman sekarang ini belum tentu polisi. Bisa aja kelompok-kelompok yang tidak jelas kan. Kan ada waktu sebelumnya ada mau bakar kejaksaan dan sebagainya. Ya. Jadi ya kan diucapkan waktu itu kan di kelompok circle-nya Jokowi itu mengatakan kita bakar itu kejaksaan tinggi lah itu. Saya bilang hanya tolong hubungkan saya dengan salah satu yang di sana polisinya. Salah satu dia bilang dia sebut nama saya dan saya tahu persis suara itu. Oh memang ya dia penyidik. Dia penyidik. Saya bilang apa-apaan ini? Iya Pak. Ngapain Anda lakukan? Kenapa nggak surat panggilan aja gitu loh. Ini upaya paksa Pak. Kenapa perintah atasan? Loh, saya bilang ini apaan gitu loh. Selama ini upaya paksa itu dilakukan sama orang yang tidak kooperatif. Ya. Ini bahkan kooperatif. Dipanggil datang 30 kali wajib lapor. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan bukan hari wajib lapor mereka datang mengantar orang melapor. Bahkan selalu permainannya itu playground mereka itu ya Polda itu. Iya, seminggu 2 kali ya? Ya awalnya begitu. Nah, oleh sebab itu jadi heran. Biasanya penangkapan itu dilakukan satu, ya kan? Jika panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua baru dia ambil paksa. Ini tidak langsung. Dan cara penangkapannya Pak Roy Suryo itu seperti kejahatan extraordinary crime. Kejahatan kayak teroris lah atau makar atau apa. Jadi masalah ijazah yang hanya hitungan ancaman hukumannya itu hitungan bulan diperlakukan seolah-olah orangnya teroris atau begitu. Ini makanya Roy Suryo merasa bahwa ini perlu diuji kalau menurut saya perlu diuji, bahkan diuji sama dia. Tujuannya apa? Supaya masyarakat dan rakyat Indonesia tahu karena ada film-film yang betul-betul baik dari CCTV maupun dari yang direkam sendiri mungkin sama keluarganya dan sebagainya itu. Nah, lalu Dokter Tifa karena dia jadi rapi. Kemudian saya bilang tunggu saya. Nanti Pak di kantor. Saya datang ke kantor polisi ya. Saya pas jam 8 lebih, saya mau masuk dihalang-halangi. Loh kenapa? Itu hak saya sebagai lawyer dan hak beliau untuk mendapat dampingan. Dia bilang, Pak yang minta untuk Bapak tidak masuk ini Dokter Tifa. Saya kaget juga loh. Kenapa klien saya nggak boleh saya masuk? Beliau lagi ujian. Oh, saya ngerti. Jadi ujiannya di situ. Ujiannya di Polda. Oke, berarti kemarin itu bahasanya bukan penahanan. Kalau menurut Anda apa? Kalau dari pihak Roy Suryo dikatakan pembantaran katanya. Enggak ada pembantaran. Kalau pembantaran itu orang ditahan. Ini tidak. Itu peristiwanya ya. Pada setelah dari situ kemudian dibawa ke tahanan ya. Setelah di tahanan nggak lama tiba-tiba dibawa ke Kramat Jati. RS Kramat Jati. Bahkan mereka menolak loh sebenarnya. Ngapain saya Kramat Jati gitu. Tapi ya karena namanya sudah tidak bisa berkutik lagi, tetap dibawa ke sana. Padahal pendukungnya itu malah mendorong-dorong mobil itu supaya mobil tidak jalan. Jadi ke Kramat Jati itu bukan inisiatif 2 orang itu loh ya. Tapi memang inisiatif kepolisian membawa Kramat Jati. Nah, di Kramat Jati namanya di sana itu banyak dokter, laboratorium diperiksa. Pada waktu pemeriksaan itu ternyata didapatkan penyakit-penyakit bawaan mereka. Ada yang darah tinggi. Nah, dokter ngeri juga kalau dibawa balik. Karena kan sudah tanggung jawab dokter nih. Menurut dokter harus dirawat inap. Jadi bukannya inisiatif mereka ya. Tapi ini 2 orang ini, tapi inisiatif kepolisian membawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Yang mana biasanya mereka itu diperiksa di situ, on the spot, di Polda. Kenapa harus dibawa gitu? Yang membuat Dokter Tifa tidak menempuh jalur pra-peradilan seperti Roy Suryo karena merasa mendapat perlakuan yang baik-baik saja dari pihak polisi atau bagaimana? Baik. Ke Kramat Jati itu dipaksa, baik di mana?
Yang mengatakan bahwa mereka harus stay di rumah sakit untuk rawat inap itu adalah hasil dari hasil laboratorium yang mana memang mereka harus dirawat inap. Oke. Nah, kalau Anda tanya kenapa Dokter Tifa dari awal menyatakan jika saya tidak ditahan maka saya tidak perapit. Itu sudah dari awal. Bahkan sebelum penahanan itu sudah ngajukan perapit. Yang mengatakan seandainya saya tidak ditahan maka akan saya cabut. Dan faktanya dicabut. Karena tidak ditahan. Jadi tidak ada korelasinya lagi gitu loh. Tidak ada gunanya lagi untuk itu. Oke. Dengan berkas perkara yang dipisahkan, berarti nanti di persidangan akan sendiri-sendiri dong ya. Dokter Tifa sendiri, Roy Suryo sendiri. Tapi apakah memang berdiri sendiri jadinya tanpa saling melengkapi satu sama lain untuk pembelaannya? Memang begini. Mereka ini kan ahlinya beda-beda. Roy Suryo itu kan telematika, ya kan? Sedangkan Bu Tifa kan neuroscience. Neuroscience itu ya mengevaluasi manusia dan sebagainya. Makanya yang disoroti Dokter Tifa itu bukan ijazah sebenarnya. Dia fokus ke foto.